lagi nih pemirsa. Nah, setelah kita puas melihat view-view yang ada di Cafe Tepian ini, nah sekarang saya akan mengajak Anda nih untuk melihat proses pembuatan dari menu-menu andalan di Cafe Tepian. Nah, pemirsa, seperti ini nih proses pembakaran ikan bakarnya itu menggunakan ikan bandeng atau kalau untuk bahasa di Sulawesi Selatannya sendiri itu biasa dikatakan sebagai ikan bolu. Nah, ini merupakan ikan bakar parape. Seperti ini proses pembuatannya. Dilumuri bumbu dengan bara api. Ingat ya, bara api bukan dengan api yang menyala-nyala. Ikan bandeng jadi salah satu sajian menu yang laris manis di tempat ini. Di sini dikenal sebagai ikan bakar parape. Anda pernah dengar atau sudah mencicipinya tidak? Proses pembakarannya juga butuh perjuangan ekstra loh. Lantaran harus menahan panas dan juga papasan asap yang bikin mata perih. Selanjutnya adalah kapurung. Kalau di tempat Anda namanya apa nih? Setelah air dididihkan, waktunya seduh sagu yang telah dilelehkan. Ini bukan asal seduh saja ya, lantaran harus pas agar adonan sagu ini tidak gagal. Kelihatan udah pro ya, padahal masih pelajar nih yang bagian masak kapurungnya. Setelah proses seduh usai, waktunya dilakukan pembulatan adonan kapurung. Ini adalah salah satu proses yang tak semua orang biasa melakukannya. Air yang digunakan merupakan kuah ayam kampung. Langkah selanjutnya adalah mencampur sayuran dan toppingnya nih. Wah, udah nggak sabar nih untuk eksekusi. Hal yang beda pastinya ada di campuran terong bakar. Terong merupakan salah satu sayuran yang jadi ciri khas kapurung di tempat ini. Tidak semua tempat di Palopo memakai terong bakar untuk campuran kapurung. Agar lebih menggoda, perasan jeruk nipis juga dilakukan dan disusul dengan cabai yang telah dicobek. Dari sini saja saya sudah ngiler melihatnya. Plus baunya juga sudah bikin ketagihan. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat beberapa proses pengolahan dari menu andalan. Nah, sekarang saya sudah bersama nih dengan owner dari Cafe Tepian. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Nah, apa sih Pak yang mendasari tiba-tiba dari seorang pengusaha ayam petelur tiba-tiba untuk saya mau buka ini deh, buka kafe. Apalagi kan kalau misalkan untuk lokasinya sendiri ini kan bisa dikatakan pelosok atau bisa jadi disebut tengah hutan lah gitu ya Pak, perkebunan gitu. Apa sih alasannya Pak? Kemarin ada waktu pakan mahal, jadi waktu jagung mahal kan pernah kena musim kemarau nggak kan? Iya. Akhirnya saya pikir lebih baik saya buka sambilan untuk menambah penghasilan dibandingkan ayam betul kan tipis lagi untuk karena pakannya mahal lagi waktu musim lalu. Gitu. Akhirnya buka ini usaha tambahan lah. Dan sering berjalannya waktu akhirnya lebih menjanjikan Mbak daripada ayam petelur. Akhirnya gitu Akhirnya lebih digeluti yang ini, lebih ditelan mau belajar lagi untuk dalami bagaimana di bisnis kuliner ini. Nah Pak, ini kan tadi ada beberapa menu nih yang saya lihat kapurung menjadi menu andalan. Nah, kenapa sih Pak untuk kepikiran bahwa saya buka kafe ini menu andalan saya kapurung, padahal sebenarnya kan kalau bangsa pasar kapurung di Kota Palopo ini sendiri Pak ya sudah menjamur, pokoknya di setiap warung deh kapurung ada selalu. Nah, kenapa Bapak awalnya buka juga? Iya, gini Mbak, awalnya kemarin kan cuma minum-minum doang kan mau yang mau disuguhkan, tapi karena permintaan banyak yang datang minta kapurung, akhirnya kita readikan kapurungnya. Awalnya kemarin cuma jus-jus dengan gorengan ya, makan-makan ringan, tapi bering waktu banyak yang request Mbak ya minta kapurung dengan ayam kampung itu. Nah, ini nih Pak yang menarik. Kenapa memilih ayam kampung sebagai menu pendamping untuk kapurung? Kenapa bukan ayam ini ayam potong atau ayam broiler gitu? Kenapa bukan? Padahal kan sebenarnya kalau untuk ayam kampung kan untuk harganya pertama itu kan masih lebih tinggi. Itu harga jualnya di sini juga bagaimana Pak? Setelah diolah, apakah pasti di up dong? Betul. Itu kenapa Pak? Karena ini Mbak, kalau ayam
potong kan awalnya saya nggak makan ayam potong. Oh iya, Makannya cuma ayam kampung. kampung. Akhirnya pakai ayam kampung. Menurut selera saya yang itu yang bagus dijual ya. Dan alhamdulillah, Alhamdulillah bagus mbak. disambut Dan baik. gampang didapat untuk masih ayam kampungnya masih gampang didapat di wilayah-wilayah sini. Oh. Gini mbak, kalau ayam kampung kan kesannya orang dulu masukannya makan kapurung ayam kampung. Dan itu yang mau saya bangun selera orang dulu yang biasa pulang kampung makannya dipotongkan ayam kampung dengan kapurung. Kalau ayam potong kan atau ayam buras itu ayam petelur itu Iya. memang bisa juga tapi agak srek, banyak orang yang nggak suka. Gitu ayam. Nanti kapurungnya sendiri, oh dari Pak? Kapurungnya per porsi mbak 15.000. 15.000. Jadi tadi satu mangkok itu mangkok kecil itu ya Pak? Iya 15.000. Kalau bakulnya itu berapa? Bakul tergantung. Nah jadi kalau 5 sampai 6 orang bakulnya 75. Yang 7 orang sampai ke 92 orang itu bisa yang 90.000. 90. Pak, selain kapurung nih menu-menunya, apa lagi sih Pak yang ditawarkan di tempat ini? Ayam parape, ikan parape ya, ikan parape dengan ikan mas, ada masakan-masakan kampung kayak piung ayam, piung ikan dari Lembang itu. Iya, iya. Itu pun kalau ada permintaan, kalau nggak permintaan kita nggak bisa. Oh, jadi ini kalau saya bilang tadi itu ada permintaan dulu. Jadi ini bisa dikatakan ini pengolahan makanannya fresh ya Pak? Iya, Maksudnya fresh. reservasi dulu baru dibuat. Iya, nanti ada yang nelfon atau yang pesan baru dipotongkan ayamnya atau dikerjakan ikannya. Wah. Jadi segar loh, Mbak. Segar ya, Terlalu segar. Pak, ini nih salah satu kelebihan dari kafe ini, Ya, di segar mana lah. semua olahannya segar ya Pak. Iya, Ya. nggak kena Fresh. es batu atau masuk kulkas ya. Jadi lebih enak lah masuk ke tenggorokan. Nah Pak, terakhir nih untuk buka usaha seperti ini kan pasti banyak tantangan selain yang seperti tadi saya katakan Iya. untuk menu kapurung sudah menjamur. Nah tantangan lainnya Pak apa sih? Kalau untuk sementara karena mungkin Masih sendiri? sendiri dan kita belum tahu apa ke depannya. Apakah akan kami terus seperti hari biasa atau sepi, itu kita akan usahakan bagaimana menjamu atau melengkapi apa kekurangan kita. Dari Masih terus ya iya, Pak, masih terus belajar, belajar. mempelajari ya bagaimana keinginan konsumen. Iya. Nah, ini kan juga yang seperti saya katakan tadi, Pak, ini kan jauh ya, cukup jauh, kurang lebih 200 meter nih dari Jalan Poros. keramaian nih, Pak. Ah. Itu apa sih tanggapan masyarakat di sini buat usaha di tempat seperti ini, Pak? Awalnya dianggap kayak cuma mau main doang, akhirnya orang-orang lihat oh ada yang datang banyak. Jadi yang datang. awalnya diremehkan ya, Pak? Ya gitu. Tapi alhamdulillah Bisa dibuktikan ya sedikit banyak gitu. bahwa saya bisa nih meskipun tempat seperti Buat ya. Nah, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya dan semoga usaha ini semakin sukses dan ke depan dan untuk planningnya ya mudah-mudahan segera bisa lah terrealisasi. Terima kasih. Nah, pemirsa seperti itulah bincang-bincang saya dengan Bapak siapa? Pak Jufri. Pak Jufri. Oh ya, jangan kemana-mana ya karena setelah ini kita akan coba ini dari menu andalan Cafe Tepian. Jadi terus ikutin saya.